Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, sesuatu yang menjadi banyak pertanyaan bagi sahabat-sahabat semua, yaitu bagaimana cara kita merubah takdir. Nah, kisah apa yang menyangkut ini? Menyangkut semua ini yaitu kisah tentang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum kita masuk di situ, ada seorang sahabat saya yang mengatakan, Bang, kok aku gini-gini aja ya? Kok aku gini-gini terus gitu? Aku sudah melakukan usaha yang bahkan usaha yang kulakukan itu melebihi daripada orang, tapi aku kenapa kok begini-begini aja nasibku gitu? Semuanya itu kayak nggak adil, dia bilang. Bahkan dia bilang begitu. Kenapa dia bisa bilang gitu? Kalau menurut saya dia itu frustasi karena sudah jenuh mungkin ya gitu. Nah, jadi saya pikir saya akan menceritakan sebuah kisah singkat yang mengenai itu gitu. Nah, tepatnya itu di kisah Nabi Musa alaihissalam dengan dengan seorang nenek. Jadi dikisahkan itu Nabi Musa aja manggilnya nenek gitu ya, atau wanita yang sudah tua. Nenek itu sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Mungkin usianya itu di atas 50 kalau kita sekarang. Sudah berpuluh-puluh tahun tetapi belum memiliki keturunan. Nah, singkat cerita, datanglah nenek itu menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan dikenal dengan kalamullah, yaitu bercakap-cakap dengan Allah ataupun bisa berdialog dengan Allah. Kalau kita bilang sekarang, ya mungkin itu bisa nelpon ya, tapi nggak bisa melihat gitu kan, tapi bisa mendengar ya, kayak telepon lah. Jadi singkat cerita, datang nenek itu ke tempat Nabi Musa tadi. Nah, udah datang dia ke tempat Nabi Musa, dia bilang kepada Nabi Musa gitu kan, iya Musa, katanya, ada apa nek, kata Nabi Musa gitulah kalau kita bawa ceritanya di saat ini ya. Terus nenek itu bilang, iya Musa, coba tolong tanyakanlah sama Allah, katanya, mintakan sama Allah karena supaya saya mempunyai keturunan satu pun jadi, gitulah kata nenek itu kan. Jadi Nabi Musa singkat cerita nanyalah dia sama Allah, ya Allah, ini ada seorang hambamu datang kepadaku menanyakan kenapa dia belum diberikan keturunan gitu kan. Terus Allah bilang, sampaikan kepadanya ya Musa, bahwasanya dia ditakdirkan tidak memiliki keturunan. Nah, jadi Nabi Musa bilanglah ke nenek itu, nek sabar ya nek. Macam mana kata nenek itu gitu lah kan. Macam mana udah turun kan gitu. Udah nek katanya. Macam mana? Sabar ya nek katanya. Allah mengatakan sesungguhnya nenek ditakdirkan untuk tidak mempunyai keturunan. Apa yang dilakukan nenek ini? Ini yang harus kita tiru. Terus nenek ini pulang ke rumahnya sambil mengatakan ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Berikanlah kami ini keturunan, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Sepanjang jalan, bahkan setiap saat dia selalu bilang ya Rahim, ya Rahim, dengan menyerahkan dirinya gitu kan. Nah, singkat cerita, besok nih nenek nih datang lagi ke Nabi Musa. Begitu datang, Nabi Musa bilang, iya nek, ada apa lagi nek, katanya. Ya sama kayak kemarin, kata nenek itu kan. Iya, tapi kan kemarin udah dibilang nenek sudah ditakdirkan untuk tidak mempunyai keturunan. Nenek tuh bilang, ya mana tahu bisa berubah, katanya. Ya udahlah, karena nggak enak Nabi Musa calling lagi kan. Ya Allah, ini nenek ini datang lagi, katanya. Nah, dia menanyai hal yang sama dengan kemarin. Kenapa dia belum mempunyai keturunan? Allah bilang, ya Musa, sampaikan kepadanya sesungguhnya dia ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. Ya Nabi Musa sampaikan lagi, nek mohon maaf, nenek harus bersabar, nenek harus terima kenyataan bahwasanya nenek ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.
Oh, kata nenek itu, ya udah, dia pulang ya rahim terus dia gitu, karena itulah upaya satu-satunya yang bisa dia lakukan, dan dia berharap dengan sangat bahwasanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi sayangnya Allah itu melebihi apapun, dan dia meyakini hal itu gitu. Jadi singkat cerita, besoknya nenek itu datang lagi jumpai Nabi Musa. Ya nek, ada apa lagi nek, katanya kan gitu lah. Jadi nenek ini bilang, ya Musa, tolong tanyakanlah lagi sama Allah, apakah aku bisa mempunyai keturunan. Kan kemarin sudah dibilang nek, Allah tidak akan merubah suatu ketentuan gitu. Karena ketetapannya sudah seperti itu gitu. Nah tapi karena nggak enak tadi ya, Nabi Musa nanya lagi dan jawabannya tetap sama. Sampaikan ke nenek itu bahwasanya beliau tidak bisa mempunyai keturunan, dan itu adalah sebuah ketetapan. Lalu nenek itu balik lagi dan nggak pernah muncul lagi gitu. Jadi nggak pernah datang lagi ke Nabi Musa. Setelah setahun gitu, datanglah nenek ini dengan bawa seorang bayi. Terus Nabi Musa terkejut, ya ini nenek yang waktu itu kan? Iya, katanya. Lah ini anak siapa, kata Nabi Musa. Ya ini anak saya. Allahu Akbar, kenapa bisa kejadian seperti ini, kata Nabi Musa. Ini harus segera ditanyakan, segera dikonfirmasi lah gitu kan. Ini harus segera dikonfirmasikan. Ditanyalah sama Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ini seorang hambamu yang dulu engkau katakan bahwasanya dia sudah ditakdirkan tidak mempunyai anak, dan itu sebuah ketetapan, dia itu tidak bisa mempunyai anak. Kenapa sekarang dia bisa mempunyai anak? Terus Allah bilang, sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Nah ini kuncinya. Jadi kalau bagi kita yang sudah merasakan, wah ini takdir aku udah kayak gini kayaknya, ataupun takdir aku tuh ya begini gitu, sebenarnya ya enggak gitu kan. Bisa dirubah. Takdir bisa dirubah dengan doa, dan itu ada hadisnya. Doa bisa merubah takdir. Jadi kawan-kawan termasuk saya sendiri selalu mempunyai semangat yang luar biasa bahwasanya Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan sertakan Allah sebagai yang utamanya begitu. Jadi ikhtiar, jangan bergantung kepada ikhtiar. Ikhtiar kita lakukan seperti bernapas. Karena memang sudah seharusnya. Tapi apakah kehidupan itu karena bernapas? Tidak, masih banyak lingkup-lingkupnya, dan utamanya itu karena Allah gitu. Jadi kita usaha pun tetap bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada usahanya, tapi bergantung kepada Allahnya gitu. Jadi walaupun sedikit, kita akan tenang gitu. Jadi sekarang ini terjadi, orang kaya bilang enak jadi orang miskin. Dia bekerja untuk hari ini, dia makan tidur nyenyak. Orang miskin bilang enak jadi orang kaya, apapun yang dia mau dia bisa. Nah, jadi sekarang mana yang lebih enak, jadi orang miskin atau orang kaya? Gitu kan. Sebenarnya yang mana yang paling bahagia? Yaitu orang-orang yang bersyukur. Baik orang kaya yang selalu bersyukur, maupun orang miskin yang selalu bersyukur. Kaya dan miskin, apa tolak bandingnya? Apa standar yang dibilang kaya dan miskin? Itu yang harus kita ingat. Dan sekali lagi kita harus tetap semangat, karena takdir bisa dirubah dengan doa. Ya. Jadi bagi kawan-kawan, jangan frustasi, jangan putus asa, tetap semangat dan bergantung kepada Allah. Jadikan Allah sebagai yang kita harapkan, yang kita gantungkan asa kita padanya, bukan yang lain. Jadi mungkin itu dari saya untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada ucapan dan perkataan saya yang salah ataupun menyinggung, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.